Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini pendidikan akidah akhlak tentang hormat patuh terhadap orang tua dan guru, serta empati terhadap sesama. Hormat dan patuh terhadap orang tua. Ibu dan bapak adalah orang yang paling banyak kebaikannya kepada kita. Ibu telah mengandung kita sekitar 9 bulan, kemudian melahirkan dengan susah payah dan memberikan ASI setidaknya selama 2 tahun. Ibu dan bapak juga harus mencari nafkah, mengasuh dan mendidik kita. Oleh karena itu, Allah dan Rasul menempatkan orang tua pada posisi yang sangat istimewa, sehingga berbuat baik kepada keduanya menempati posisi yang sangat mulia. Dan sebaliknya, durhaka kepada keduanya juga menempati posisi yang sangat hina. Dalam Al-Quran telah diperintahkan untuk menghormati orang tua, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa. Dalam hadisnya Rasulullah SAW meletakkan birrul walidain sebagai amalan terbaik nomor 2 setelah sholat tepat pada waktunya. Hadis tersebut berbunyi diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, apa amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, birrul walidain. Kemudian aku bertanya lagi, seterusnya apa? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Menghormati dan patuh kepada kedua orang tua diantaranya: pertama, menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih karena telah mengasuh sejak dalam kandungan. Kedua, mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga, membantu ibu bapak baik secara fisik maupun materi. Terakhir, mendoakan ibu dan bapak semoga diberi ampunan dari rahmat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah menghormati dan patuh kepada kedua orang tua. Setelah orang tua meninggal dunia, hormat dan patuh kepada orang tua birrul walidain dapat diteruskan dengan cara apa? Yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama,
menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Kedua, melaksanakan wasiatnya. Ketiga, memuliakan sahabat-sahabatnya. Keempat, mendoakannya. Kelima, meneruskan silaturahim yang telah dibinanya ketika masih hidup. Terakhir, melunasi hutang-hutangnya. Itulah semua yang perlu kita lakukan setelah orang tua meninggal dunia. Sikap menghormati dan patuh kepada orang tua akan memberikan hikmah dalam kehidupan seseorang. Hikmah tersebut adalah pertama, merupakan amal yang paling utama. Kedua, apabila orang tua ridho, maka Allah pun ridho atas amal yang kita perbuat. Ketiga, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Keempat, dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Terakhir, diluaskan rezekinya. Itulah hikmah dalam kehidupan seseorang ketika sikap kita menghormati dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada guru. Guru harus dihormati. Kedudukan guru sangatlah tinggi. Beliaulah yang mengajarkan kita ilmu. Beliaulah orang tua kita di sekolah. Berbuat baik kepada guru merupakan perintah agama karena gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Guru sebagai pendidik membentuk kita menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, yaitu kita dapat mengerti baik dan buruk, disiplin, dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita menjadi pandai dan memahami ilmu pengetahuan berkat ketulusan seorang guru dalam mendidik. Allah memberikan kedudukan yang tinggi bagi manusia yang berilmu pengetahuan. Berikut ini cara yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada guru. Antara lain, pertama, mengucapkan salam apabila bertemu dan bersikap rendah hati dan sopan. Kedua, memperhatikan dan mendengarkan guru apabila diajak berbicara. Ketiga, melaksanakan nasihat-nasihat yang telah diberikan. Keempat, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Terakhir, tidak berdusta terhadap guru. Itulah cara kita yang harus kita lakukan untuk berbakti kepada guru kita. Hikmah menghormati dan patuh kepada guru antara lain, pertama, ilmu yang dipelajari diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membentuk pribadi dan akhlak mulia. Ketiga, memperolehi kejayaan dunia dan akhirat. Keempat, mudah mengingati dan memahami pengajaran guru. Kelima, senantiasa terdorong mengamalkan sifat terpuji. Keenam, terlindung dari perbuatan keji. Ketujuh, menjadi cerdas dan berakhlak. Terakhir,
ilmu yang dipelajari akan berkekalan dan diamalkan. Itulah hikmah kita ketika kita menghormati dan patuh kepada guru. Empati terhadap sesama. Apa empati itu? Menurut penjelasan yang lazim, empati adalah kemampuan untuk berbagi dan peduli pada orang lain. Sebagai contoh, seperti membantu korban bencana alam, menolong orang lain yang terkena musibah, dan lain sebagainya. Empati juga dapat diartikan perasaan iba atau kasihan kepada orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, maupun orang yang terkena musibah. Kehidupan yang kita alami tak jarang membuat kita agak terlena kepada saudara kita yang lain. Kita sibuk mengurus diri sendiri tanpa sempat menoleh di sekeliling lingkungan. Sementara, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dapat menjadi ladang amal ketika kita turut serta atau berpartisipasi di dalamnya. Bentuk empati ini telah Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ada hadis juga yang bunyinya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Berikut ini contoh perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menolong sesama dalam hal yang kebaikan dan takwa. Kedua, sanggup mengekspresikan ucapan dan sikap yang tidak menyinggung atau menyakitkan orang lain. Terakhir, sanggup memberikan bantuan. Itulah contoh dari perilaku empati. Sikap empati akan memberikan hikmah bagi seseorang. Sikap empati sebagai salah satu sikap yang mulia. Sikap empati kepada sesama adalah sebagai berikut. Pertama, perbuatan yang disukai oleh Allah. Kedua, menjadi orang yang merasakan. Ketiga, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Keempat, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kelima, dapat membahagiakan orang lain. Terakhir, mendapatkan banyak teman. Baik, teman-teman, anak-anak semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.